Gunung Merapi akhirnya meletus, ribuan orang mengungsi. Belasan orang tewas di rumah Mbah Marijan, namun sang kuncen Merapi dilaporkan selamat. Lebih 100 orang tewas, 500 warga hilang akibat tsunami dan gempa 7,2 skala Richter di Mentawai. Jakarta banjir terus, macet terus, sang ahli justru menyalahkan warga. Selamat pagi saudara, liputan 6 pagi kembali menjumpai Anda hari ini Rabu 27 Oktober 2010. Bencana di beberapa lokasi di tanah air akan menjadi topik utama kami hari ini. Ya, letusan Gunung Merapi dan tsunami yang melanda Kepulauan Mentawai telah menyebabkan puluhan bahkan ratusan korban tewas. Dan kami saudara turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban dalam musibah ini dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Ya saudara, inilah liputan 6 pagi selengkapnya. Saya Joy Asrul dan Juanita Beratmaja. 12 korban letusan Gunung Merapi yang ditemukan meninggal dunia di sekitar rumah Mbah Marijan dini hari tadi dievakuasi ke Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Seluruh korban tewas dengan kondisi hangus akibat terkena awan panas Merapi. Satu persatu korban meninggal letusan Gunung Merapi yang berhasil dievakuasi tiba di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta. Seluruh korban ditemukan tidak bernyawa di pelataran rumah Mbah Marijan, sang juru kunci Gunung Merapi. Mereka meninggal dunia dengan kondisi hangus akibat terkena awan panas muntahan Gunung Merapi. Total 16 orang tewas, termasuk 4 orang yang ditemukan di dalam rumah Mbah Marijan yang hangus terbakar. Sedangkan Mbah Marijan sendiri dilaporkan selamat meskipun kondisinya lemas. Namun Mbah Marijan memilih bertahan di atas lereng Merapi. Kami kebetulan ada di Kinabalu. Kita belum tahu lokasi yang lain. Semua korban ditemukan di mana? Di seputaran rumah Mbah Marijan. Di dalam rumah atau di luar? Ada yang di luar. Masuk ke masjid. Semua lokasi itu sudah kita coba cari, tapi kita belum menemukan. Keluarga korban letusan Gunung Merapi hingga dini hari terus berdatangan ke RSUP Sarjito, Yogyakarta untuk memastikan identitas jenazah korban. Salah satunya adalah Nani, istri Yuniawan Wahyu Nugroho, wartawan media online yang ikut menjadi korban tewas saat berada di rumah Mbah Marijan di lereng Gunung Merapi. Sejauh ini baru 9 dari 12 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Mereka adalah Sarno, Yanto Utamo, Suketi Wahono, Puji Surono, Sajiman, Iman Nurholik, Sipon, Yuniawan Wahyu Nugroho, dan Tutur Priyono. Sedangkan 2 pria dan seorang bocah belum diketahui identitasnya. Saudara, Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah akhirnya meletus Selasa petang kemarin. Letusan pertama terjadi pada pukul 17:02 waktu Indonesia Barat dan langsung memicu kepanikan warga. Belum dikondisikan. Lor Argonangun. Coba langsung dicari dan dikondisikan turun. Kepanikan warga memecah suasana sore hari menjelang malam di Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Ribuan warga di sekitar lereng Gunung Merapi berlarian menyelamatkan diri setelah terjadi letusan Gunung Merapi. Suasana jalan pun berubah dalam sekejap. Warga menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 4 menuju barak-barak pengungsian yang sudah disediakan Pemda setempat. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunung Apian BPPTK Yogyakarta mencatat, Gunung Merapi meletus pertama kali pukul 17:02 waktu Indonesia Barat. Letusan awal ini kemudian disusul oleh letusan-letusan berikutnya. Awan panas dan hujan abu dimuntahkan oleh Gunung Merapi. Guguran material Merapi sudah terjadi sejak Selasa siang. Guguran terbesar terjadi pukul 13 siang ketika sebongkah batu berukuran besar meluncur dari puncak Merapi. 2 orang warga Kinarjo terluka karena terkena awan panas. Kulit mereka melepuh. Mereka kemudian dirawat di Rumah Sakit Panti Nugroho Pakem, Sleman.
Sebagian warga ditampung di barak pengungsian Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, sekitar 8 km dari Merapi. Tempat ini adalah daerah terdekat dari Gunung Merapi. Mereka berasal dari Dusun Kinahrejo, Kali Adem, dan Petung. Sebagian lainnya ditampung di barak pengungsian di Desa Kepuh Harjo dan kantor Kepala Desa Hargo Binangun. Tim Liputan Namese TV melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Saudara, pasca keluarnya awan panas yang disertai abu vulkanik Gunung Merapi, ribuan warga desa Krinjing dan Ngagomulyo berlarian menyelamatkan diri saat terjadi gempa Gunung Merapi. Sebagian warga kini masih dirawat di rumah sakit akibat menghirup debu vulkanik. Kepanikan warga terjadi sesaat setelah Gunung Merapi meletus. Sekitar 1.500 warga desa Krinjing dan Ngagomulyo, Magelang menyelamatkan diri di lokasi pengungsian di Desa Sawangan. Sebagian warga telah tercerai-berai dengan keluarganya karena panik dan harus menyelamatkan diri. Mereka baru sadar ketika di pengungsian, saudara maupun kerabat mereka tidak ada di lokasi kejadian. Pekatnya abu yang dimuntahkan Gunung Merapi juga telah mengakibatkan sebagian warga mengalami gangguan pernapasan. Sebanyak 37 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Muntilan karena mengalami gangguan pernapasan. Bahkan seorang balita bernama Ilham Ajakai dilaporkan meninggal dunia akibat menghirup debu vulkanik yang pekat. Di wilayah Krasak dan Muntilan, Magelang, ketebalan debu mencapai sekitar 2 cm. Yon Daryono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Ribuan warga yang berada di kawasan rawan bencana Kemalang, Klaten, Jawa Tengah juga langsung dievakuasi ke tempat pengungsian. Ya, akibat terbatasnya armada, proses evakuasi terpaksa dilakukan beberapa kali dengan 1 ambulans. Proses evakuasi warga desa Sidorejo dan Tegal Mulyo, Kemalang, Klaten berlangsung hingga Selasa malam. Evakuasi warga dilakukan dengan menggunakan kendaraan truk. Sedangkan bagi yang sedang hamil, lansia, serta balita dievakuasi dengan menggunakan ambulans. Akibat terbatasnya armada, proses evakuasi terpaksa dilakukan beberapa kali dengan menggunakan ambulans yang sama. Yang belum dievakuasi ya kita cari. Ini tadi kita ambil di Sidorejo. Di Sidorejo ya kita cari muter di Sidorejo ya. Ribuan pengungsi yang sudah sampai di lapangan Dompol dan Keputran, Kemalang ditempatkan di sejumlah gedung sekolah maupun kantor desa. Sebagian pengungsi terpaksa hanya menempati emperan gedung. Proses evakuasi yang dilakukan secara tiba-tiba juga mengakibatkan sejumlah warga terlantar. Bahkan di tempat pengungsian belum disiapkan lokasi yang diperuntukkan bagi orang lanjut usia. Rozak Asyuri melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Ya, sementara itu saudara, korban letusan Gunung Merapi terus bertambah. Di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, seorang warga meninggal dunia karena terkena awan panas yang dikeluarkan Gunung Merapi. Ya, korban meninggal di perjalanan saat dibawa ke Rumah Sakit Panti Nugroho, Sleman. Raungan sirene ambulan yang membawa korban letusan Gunung Merapi terus berdatangan ke Rumah Sakit Panti Nugroho, Sleman. Di rumah sakit yang menjadi rujukan awal bagi korban Gunung Merapi ini, setidaknya sudah belasan warga yang dibawa yang umumnya menderita luka bakar dan juga sesak nafas. Salah satu dari korban adalah Sukirman, warga Kinahrejo, Kecamatan Cangkringan. Korban dibawa ke Rumah Sakit Panti Nugroho, Sleman karena terkena awan panas dan di beberapa bagian tubuhnya melepuh. Korban ditemukan tim relawan di tengah jalan saat berusaha menyelamatkan diri dari hujan debu dan awan panas. Masih hidup dan masih hidup. Masih hidup dalam perjalanan. Tadi aku berharap sampai Rumah Sakit Panti Nugroho ini masih hidup, tapi ternyata apa boleh buat, kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan satu kecepatan. Ya maaf, bagaimana? Saya tidak bisa menyelamatkan. Maksudnya gimana itu, Mas? Menurut tim relawan, diduga masih ada korban yang tertinggal di lokasi bencana dan belum sempat menyelamatkan diri. Tim relawan masih berusaha mengevakuasi warga dari daerah yang rawan bencana. Namun proses evakuasi terhambat di perjalanan karena di jalan banyak pohon tumbang akibat awan panas dan hujan debu. Hingga malam tadi setidaknya sudah 4.492 jiwa warga Kecamatan Cangkringan yang dievakuasi ke beraka pengungsian.
sedangkan di Kecamatan Pakem sekitar 6.000 warga juga sudah diungsikan. Di Kabupaten Sleman setidaknya ada 2 kecamatan yang terkena dampak letusan Gunung Merapi, yakni Kecamatan Cangkringan dan Pakem. Yosep HL melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Ya, saudara kami mohon maaf jika ada visual yang mungkin membuat Anda kurang nyaman, tapi memang begitulah kondisi korban ya. Kondisi situasi yang saat ini terjadi di sana ya. Iya. Ya, saudara, selanjutnya 6 orang korban awan panas Merapi dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta. 5 diantaranya mengalami luka bakar antara 20 sampai 75%. Ya, para korban ini sebelumnya sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Panti Nugroho, Pakem, Sleman. Para korban yang tiba di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta langsung dilarikan ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Mereka dirujuk ke rumah sakit ini karena mengalami luka bakar yang cukup serius, antara 20 hingga 75%. Luka terparah dialami oleh Mbah Pujo, wanita berusia 68 tahun warga Ngakri, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman. Hingga tadi malam para keluarga korban hanya bisa menunggu di luar ruangan gawat darurat untuk memantau perkembangan para korban. Di Klaten, Jawa Tengah, belasan pengungsi harus dirawat di Puskesmas Kemalang, Klaten karena mengalami gangguan sesak nafas dan harus mengungsi secara tiba-tiba. Mereka umumnya warga yang sudah lanjut usia dan beberapa diantaranya ibu hamil. Setelah diberi bantuan dengan oksigen, beberapa pasien lansia mulai pulih dan diperbolehkan pulang ke lokasi pengungsian. Hanya 7 orang warga yang harus menjalani rawat inap. Tidak hanya warga, saudara, letusan Gunung Merapi yang terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat juga sempat membuat panik para petugas pemantau Gunung Merapi yang ada di kantor BPPTK Yogyakarta. Gempa vulkanik yang memuntahkan awan panas Gunung Merapi itu nyaris selama 1 jam tidak berhenti. Petugas pemantau yang ada di pos-pos diminta untuk segera menyelamatkan diri. Pak Surono turun. Pos turun, Surono di sini. Turun. Bisa kopi ganti? Bos. Turun semua. Kepanikan tampak di ruang pemantauan gempa kantor Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunung-apian di Yogyakarta petang kemarin. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Surono, segera memerintahkan pegawainya untuk turun meninggalkan posko pemantauan. Saat itu, gempa vulkanik yang dibarengi keluarnya awan panas terekam jelas di alat pemantau Gunung Merapi di kantor BPPTK. Letusan Merapi terjadi mulai pukul 17:02 dan secara terus-menerus berulang hingga pukul 17:32 waktu Indonesia Barat. Letusan Merapi kali ini tergolong cukup besar dibandingkan erupsi tahun 2006 lalu. Merapi sudah menepati janjinya karena indikasinya besar, maka kami tidak mengambil risiko. Semua petugas pos kami ditarik dari pos masing-masing. Kendati masa krisis Merapi belum berlalu, pihak BPPTK tetap melakukan pemantauan dari alat seismik yang masih bisa melakukan pemantauan. Pihak BPPTK hingga petang kemarin belum bisa memprediksi arah awan panas karena kondisi gelap dan cuaca mendung. Ferry Aditri melaporkan dari Yogyakarta.